ya. Alhamdulillah hadir dan juga Pak Ani hadir di dalam. Bahkan beliau juga sudah minta waktu ya, satu malam nanti diatur ya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga pada malam hari ini para jemaah sekalian, putra dan putri yang di dalam maupun yang di luar. Kalau rokok lanjut terus ya, santai. Kita juga ucapkan salawat kepada Muhammad yang mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada malam hari ini adalah malam yang kedua. Alhamdulillah kita sudah baca maulid yang kedua. Mudah-mudahan istiqomah sampai malam terakhir. Di malam terakhir insyaallah alhamdulillah Pak RT sudah ambil satu malam. Nah, jadi nanti kita penutupannya di sana. Saya punya target nanti dalam 1 bulan itu kitab ini khatam. Kitab khusus tentang maulid ini dulu pernah saya baca, tapi semakin dibaca saya merasa kayaknya lebih nikmat, lebih nikmat gitu. Karena ini bicara tentang khusus tentang maulid Nabi. Nah, tadi kan orang kadang-kadang kurang termotivasi. Apa pesan para ulama tentang maulid Nabi? Nah, saya mudah-mudahan ini cukup untuk 1 bulan. Mudah-mudahan tuntas gitu ya. Selama ini kan kita dapat pesan-pesan alhamdulillah dari guru-guru kita. Ini terus pernah saya kaji sama mu'alim itu sama pada saat maulid keliling pertama-tama awal-awal gitu ya. Ternyata bicara tentang maulid bukan sekedar informasi biasa. Nanti setiap malam Rabu nanti diisi dengan hadiah ya. Walaupun nanti tempatnya berbeda-beda ataupun di sini kita tetap nanti yang isi adalah hadiah yang pokok ya. Dan nanti supaya teman-teman bisa kita ambil jalan tengah supaya teman-teman juga tidak terganggu mengajinya begitu teknisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kita kenal Imam Syafi'i Muhammad bin Idris As-Syafi'i, itu beliau adalah salah satu imam yang dijadikan rujukan di seluruh dunia dalam bidang fikih ya. Dalam bidang fikih ada Imam Syafi'i, ada Imam Maliki, ada Imam Hanafi, ada Imam Hambali. Ini adalah bukan orang sembarang orang. Orang yang sangat luar biasa. 7 tahun aja sudah hafal Al-Quran. Jadi kitab-kitabnya Al-Qum di antaranya itu membicarakan tentang hukum-hukum Islam ya. Jadi apa kata beliau? Ini jadi rujukan ulama-ulama di bidang fikih ya. Siapa orang yang mengumpulkan jamaah untuk maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya suruh tuh orang kumpul di rumahnya. Kenapa? Siapkan tempat. Saya ngambil 1 malam, saya ngambil 1 malam gitu tuh. Tempatnya rumah saya tempatnya. Dan juga siapkan makanan. Ya walaupun ya orang Betawi mau makanan apa sih? Emang lontong yang paling enak. Jalan, walaupun sederhana, ya makanan. Udah begitu, makanan, sediain makanan, dan juga beramal yang baik-baik. Kita kan beramal, berbuat yang baik-baik, insyaallah ya. Baca ratib, ya kan? Baca Quran, baca Yasin, baca sholawat, yang baik-baik kita lakukan. Kita silaturahmi, ya kan? Di sini, di majelis ini, kamu semuanya kita berupaya untuk sudah ngasih senyum sama teman ya, sudah perhatian teman kan, itu berarti salah satu untuk membahagiakan teman dengan senyum itu ya sedekah. Ketemu kemarin senyum sedekah udah ya kan. Nah, kalau nggak datang kemari mungkin belum tentu senyum ya. Nah, kalau ini kita kumpul bersama-sama gitu kan, enak ketemu teman-teman. Nah, kumpulkan, siapkan tempat untuk maulid Nabi. Sudah begitu beramal serta menjadi sebab dibacakannya itu maulid, dan kita menjadi penyebab gara-gara kita ngambil waktu jadi orang jadi baca maulid di rumah kita gitu. Gara-gara kita minta waktu, 1 waktu
maka itu maulid dibacakan di rumah kita. Kita yang minta gitu. Apa manfaatnya? Maka Allah bangkitkan dia di hari kiamat beserta persekitar orang-orang yang soleh, syuhada, para orang ahli syahid, mati syahid di medan perang, dan juga orang-orang soleh di dalam jannatul naim. Jannahnya surga, naim artinya yang penuh dengan kenikmatan. Makanya kalau kenikmatan di dalam surga mah itu setiap saat itu bertambah nikmatnya, bertambah nikmatnya. Dalam Al-Quran itu kan Allah menyuruh Nabi Adam, uskun wa anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Itu di surga itu kita disuruh makan. Wa kula, Adam, Hawa makan makanan yang ada di surga. Ragadan yang banyak. Haitsu syi'tuma, apa yang kau inginkan. Jadi di surga itu silakan makan. Apa yang terletak di hati kita itu Allah akan berikan. Maka saya pernah dengar itu kalau kita dikasih pohonan dalam surga itu bukan kita metik, itu punanya maranin kita. Ya begitu. Om belum ada di sini. Kita gitu. Bukan metik. Bopeng metik rambutannya maranin kita gitu. Ya kan? Oh itu ada kita nyanyi. Mana metik rang gitu kan ya. Kalau di surga mah maranin itu boba. Minum karena itu jannatin tajri min tahtil anhar tuh gitu. Sungai-sungai itu sungainya kalau di makanya di sini ada istilahnya haudil mawrud. Itu ada telaga yang kalau diminum itu dia nikmat banget. Dan nikmatnya itu sekali diminum, minum lagi. Kalau sini itu kalau kebanyakan minum apa? Kembung. Habis kembung apa ya? Perut kita sakit gitu ya. Nah di surga itu karena di surga malah ada itu adalah dia itu dilipat gandain nikmatnya. Minum pertama sama kedua nikmat banget, 2 kali lipat, terus berlipat-lipat lagi, minum lagi lebih nikmat lagi, terus lebih nikmat lagi, lebih nikmat, terus lebih nikmat lagi rasanya. Bagaimana kalau amalnya banyak? Berarti apa kenikmatan Allah berikan kepada kita? Insya Allah sangat luar biasa. Fi jannatin naim. Orang capek, ini capeknya kuliah di sini nih. Ini kalau capek nih, capeknya di sini, ya kan? Capek apa? Punya acara, jadinya kita tunda dulu gitu kan ya. Kita punya kesibukan ditunda dulu, ya kan. Tapi kita sempetin untuk maulid. Emang capek begitu, capek. Capeknya apa? Capeknya ya mungkin tenaga, pikiran, waktu gitu kan, ya kan. Mungkin Fahmi harus hubungin teman-temannya harus nyiapin robana, ada yang nyiapin tempat, ada yang nyuci piring, ada yang bersihin sampah, ada yang macam-macam itu dia rapi-rapi itu semua, itu capek emang. Tapi capek sekarang, insya Allah nanti di akhiratnya akan tenang. Dan berkata Imam As-Sirri As-Sabati Qaddasallahu sirrahu, yang kedua, siapa orang yang menuju, nah sekarang nih kitanya nih, kita orang adain tapi kita nimbrung begitu, nimbrung menuju apa? Menuju tempat yang dibacakan maulid. Dia orang ambil, dia orang ambil, dia orang nyiapin tempat, dia orang nyediain waktu untuk di rumahnya, tapi dia datang nih, datang yang tempat yang dibacakan maulid kayak malam hari ini. Ada yang belum ngambil tapi dia datang maulid Nabi Muhammad SAW, maka sungguh dia sebenarnya menuju taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sama dengan menuju tamannya surga. Walaupun dia orang ngambil tapi dia ikut nimbrung gitu, ikut nimbrung, datang ke tempat yang dibacakan maulid. Itu sama dengan dia datang menuju tamannya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nikmatnya, bagaimana indahnya, bagaimana sulit untuk dibayangkan. Karena surga itu ma'ainun ra'at, tidak pernah mata melihat, walau udhunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga, walau khatara fi qalbil basar, belum pernah terdetak dalam hati. Oke, di sana mungkin kita sering diceritakan buah. Di dunia ada buah, tapi jangan pernah menyatakan bahwa buah ini sama yang di sana, tidak bisa.
Itu di sana itu makanya indah. Kita pernah lihat taman yang paling indah di mana? Taman yang paling indah Taman Mangun. Taman Mangun udah ke taman ya. Banjir dua lah. Sebenarnya kita lagi datang ke taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Itu orang yang menghadiri maulid di rumah orang yang dibacakan maulid sangat luar biasa. Kenapa? Karena tidaklah ia datang melainkan karena kecintaan kepada Nabi ini. Kita nggak datang. Kalau bukan karena cinta sama Nabi nggak datang. Ya kan? Kata dia, ngapain gue duduk capek-capek, pantat gue panas. Jadi begitu misalnya begitu. Ya kan? Mana gue banyak buat lagi banyak ini banyak. Apa alasannya banyak kalau begitu ya. Tetapi kita datang. Kenapa? Karena kita cinta sama Nabi Muhammad. Padahal tadi kemarin kita udah baca. Kemarin kita udah berselawat. Kemarin kita udah membaca maulid. Tapi ini kita baca lagi. Begitulah kalau kita mendapatkan surat cinta dari kekasih kita. Ini bacaan maulid. Kan ini karangan Habib Umar. Habib Umar itu udah gak diragukan lagi kesolehannya. Bahkan dia wali min auliyaillah. Itu nanti supaya nih yang kita baca, siapa tahu kita nanti itu ngikut, begitu maksudnya. Ngikut, walaupun kita orang jadi gurunya langsung, orang jadi muridnya langsung, tapi kita nih bacaannya kita baca tuh. Kan Habib Umar kan senang. Ini ditulis sama mu'alim Jaibadillah supaya apa? Supaya kita ikut sama orang-orang gitu. Hadirin jemaah sekalian, kemudian juga Nabi Muhammad bersabda, siapa orang yang cinta padaku, seorang yang datang cinta termasuk ya, maka ia akan bersamaku di dalam surga. Ialah man ahabba syai'an yuhsyarul mar'u biman ahab. Sering kita dengar kan gitu ya. Orang itu dibangkitkan sesuai kepada siapa yang dia cintai. Kalau cintanya sama Nabi, insya Allah dibangkitkan juga di surga bersama Rasulullah SAW. Hidupnya nanti di surga ya, dibangkitkan sama Nabi Muhammad. Dan berkata Sultanul Arifin Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti. Jalaluddin ada dua, Jalaluddin Al-Mahalli, ada Jalaluddin Asyuyuti. Ini dua tokoh luar biasa. Makanya ada istilah tafsir Jalalain. Jalalain itu dua jalal, dua kiai jalal, dua ulama soleh. Itu dikarang berdua, Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Asyuyuti. Nah ini Imam Jalaluddin Asyuyuti, beliau mengatakan bahwa tiap rumah ya rumah kan, alhamdulillah, atau masjid, hanya masjid juga dibacakan, atau tempat dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW, maka malaikat berkeliling, ya Nabi salam. Cuma kita nyanyi ya, karena malaikat adalah makhluk yang gaib. Malaikat itu kalau dia ingin menampakkan dirinya seperti yang terjadi pada Rasulullah, itu bisa berupa seorang yang sangat ganteng luar biasa berjubah putih, pada saat itu mengajarkan Rasulullah tentang iman dan Islam, tentang Islam, itu bisa dia tampakkan. Nah kalau lagi baca maulid kita memang orang lihat, karena dia makhluk gaib, ya kan? Ada makhluk, ada setan, ada malaikat, ya kan? Ada jin, itu adalah makhluk yang gaib. Nah malaikat pada saat kita baca maulid, jangan ya Nabi salam alaikum, dia berkeliling sebenarnya. Berkeliling, ngapain? Nah, berkeliling di sekitar rumah kita. Makanya saya pengen ini yang belum ambil jangan ambil, tinggal di rumahnya, silakan. Dan memohonkan ampunan untuk orang yang sedang berada di dalamnya. Coba bayangin, di dalam rumah kita istri, apa lagi anak, ya kan? Kalau ada cucunya di situ, apalagi ada jamaah yang situ hadir, sama sudah ampunan juga, dimintain ampun sama malaikat. Kalau kita makan berdoa, kalau mengangkat tangan kita masih ya. Kalau menadahkan muka kita,
Moga kita juga banyak maksiat. Ini mah malaikat yang mintain ampun. Enak gak tuh? Ya Allah, malaikat sama Allah dekat gak? Itu malaikat yang minta ampun. Ya Allah. Untuk siapa? Untuk orang yang sedang berada di dalamnya, serta Allah limpahkan rahmat itu kebaikan ya, dan ridho pada mereka semua. Kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat ridho dari malaikat. Adapun para malaikat yang diliputi dengan nur, ada malaikat yang dengan cahaya, yakni malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Jazrail, maka mereka itu yaitu khusus ngapain? Itu mendoakan bagi orang yang menjadi sebab dibacakannya Maulid Nabi. Itu malaikat khusus, itu mendoakan kepada khusus Sahibul Bait. Yang minta nih, yang minta, yang adain Sahibul Baitnya. Orang yang menjadi sebab dibacakannya Maulid Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahibul Bait punya spesial ya, oleh malaikat didoakan khusus. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil itu memintakan ampun khusus untuk Sahibul Bait yang menjadi sebab dibacakannya Maulid. Sekarang yang udah ngambil itu sebuah keberuntungan yang memang Allah sudah pilih ya, Allah sudah pilih itu buat kalian semuanya. Dan berkata setiap muslim yang membaca maulid di rumahnya maka akan terhindar. Nah ini manfaatnya juga, terhindar dari penyakit ya, dari pacaklik dulu, dari pacaklik. Pacaklik itu susah, apalagi dari corona begini susah. Tapi ada orang yang mau corona mau enggak, dia mah Nabi full terus gitu. Mau corona mau apa, tapi Allah kasih jalan maksudnya begitu. Ya, gara-gara corona orang mau lihat orang enak kita gak ada. Terus cuma nggak ada pacakliknya, nggak ada. Kenapa? Karena dia baca mau itu. Apalagi dan penyakit, ya, dan juga tidak dari penyakit. Corona nggak ada, sama dia mau nggak kena. Kenapa? Karena Allah yang punya, yang makhluk itu Allah yang punya. Makanya kita mohon perlindungan kepada Allah. Dihindari apa lagi? Kebakaran. Alhamdulillah. Kemarin saya dengar di Jakarta, di mana? Karena apa di Tanabang tuh? Kebakaran sekampung. Saya pernah dengar tuh. Orang tuh. Ya Allah, kebakaran macam begitu. Kebanjiran, alhamdulillah banjir sampai di Panjang keluar. Laporin nggak kena. Allah tuh yang kemarin banjir banyak banget ya. Ya Allah, saya pulang kondangan, mau jalan pajak banjir. Mau jalan itu tuh yang ceger banjir juga. Akhirnya saya muter jauh banget. Alhamdulillah di kampung kita mah orang banjir. Alhamdulillah. Bacain maulid supaya selamat. Wajiran, apalagi marah bahaya. Mudah-mudahan nggak ada bahaya ya kampung kita. Emang ada bahaya banyak. Sekarang itu bahaya itu sangat banyak. Ya, ada yang apalagi nih banyak. Mudah-mudahan kita tidak ada bahaya menimpa diri kita, istri kita, anak kita, dan juga keluarga-keluarga kita semua disihatan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Terhindar dari kebencian, kita dibenci orang, kita digedegin orang. Itu kalau kita kerja orang cinta sama kita, bos kita itu cinta sama kita, nggak ada yang benci sama kita. Kenapa? Karena dia baca maulid. Jadi kalau ketemu bos itu adem, gitu. Adem, ketemu orang itu enak, kita dipandangnya, disikapinya, karena betul bahasanya. Dihindari apa? Hasud. Hasud itu apa? Orang hasud itu kalau orang bahagia dia gak senang. Begini di hatinya, emang lagi COVID-19 nggak ada yang mau buka, kan susah ekonomi itu gitu dia. Disikuan lagi gitu ya. Ya kan? Dia nggak senang kalau kita itu bahagia. Kita punya duit, rezeki lancar, cuma itu kopi juga rezekinya lancar begitu. Kalau kesel banget, atau miskin apa begitu. Itu kalau begitu dia itu kebaikannya hilang, amal solehnya hilang nanti. Itu kebakar seperti innal hasada yakul hasanat kama takul
Ini yang orang yang hasud itu nanti kebaikannya akan habis sebagaimana habisnya api makan kayu bakar gitu. Namanya khotom gitu ya, khotom. Habis tuh kebaikannya kalau orang hasud. Tapi kita dihindari dari orang-orang hasud itu. Kadang-kadang orang gara-gara kita di kerjaan, kadang-kadang kita kan naik terus tuh karena kita baik ya. Tapi ada orang yang hasud, jadi kita dipitnah, bisa nggak gitu? Menjauh kita bisa terjadi. Tapi karena kita sering baca maulid, dihindari orang-orang itu, orang-orang jahatin kita. Kemudian dihindari dari pandangan jahat.